Selamat datang di kampungku Bolangers, Desa Wombo, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala. Teman-teman tahu bawang kan? Ada bawang merah dan putih. Tapi tahu tidak bawang batu? Nah, ini dia bawang batu. Bawang yang mirip bawang merah tapi berwarna putih. Sambil aku memilih dan memetik, aku mau ceritakan kampungku. Dari dulu, tempat kami terkenal sebagai desa sentra bawang goreng di Kabupaten Donggala. Sebagian besar warga di sini adalah petani dan menjadikan rumah sebagai tempat produksi bawang goreng. Aika, pernah dia mau biahe? Iya, pasti kamu mau pada rekening sama orang. Oh, ira mana sempura kuni langsung hei. Iyo, aku juga sekolah, sempura kuni hei. Bawang yang kami kumpulkan sudah cukup banyak nih. Langsung kita bawa ke kampung yuk. Bolangers, kakak mengajak kami untuk mengolah bawang yang baru kami panen. Karena perjalanan cukup jauh, kami menggunakan kendaraan tradisional agar memudahkan kami. Kak, ada mau ngopi kami sekali, Mak. Iya, pero kamu lu sampai mau pun. Iya, nak gampang ya, pejama kami musolan temu ke Manina. Real ada-ada saja nih. Jadi ketahuan deh kalau kita mau cicipin bawang gorengnya. Ayo paman, lebih cepat lagi sapinya. Sepertinya perut kawan-kawanku sudah mulai lapar. Kiri. Ha. Kiri. Ha. Kiri, kiri. Bolangers, seperti inilah kalau warga sudah berkumpul untuk mengupas bawang. Biasanya kaum ibu dan kakak perempuan yang bertugas mengupas bawang sambil mengisi waktu di siang hari. Bawang batu hampir sama dengan bawang merah. Harum dan renyahnya pun mirip Bolangers. Bedanya kalau bawang batu memiliki cita rasa asin, sedangkan bawang merah lebih kerasa manis. Tapi namanya juga bawang Bolangers, sama-sama membuat berlinang air mata saat mengupasnya. Kain na lang naman ka? Itu mau nembra itu yang mata. Apa kami tangan na lala? Nah biasa mo. Oh, pantas saja Kak Bila bisa santai mengupasnya. Aku sih kewalahan banget menahan pedihnya mata. Sepertinya tak hanya aku saja, tapi Ril juga sampai menangis tuh. Sabar Ril, nanti kita balas dendam. Kita makan bawangnya kalau sudah matang. Anu mau perlu aku lah kalau sekatnya. Lil, akin tara soalnya mo biyahe mo. Ayo. Tidak terasa kalau mengerjakan sesuatu bersama-sama seperti ini. Bawang yang sudah dikupas dan diiris tipis sudah terkumpul banyak. Saatnya menggoreng Bolangers. Ikut aku yuk. Bawang irisan akan melalui proses penggorengan 2 kali Bolangers. Pertama, memakai minyak yang panas sedang. Lanjut digoreng menggunakan minyak yang lebih panas lagi untuk membuat bawang lebih kering dan renyah. Oh iya teman, ada satu proses lagi nih sebelum bawang masuk ke minyak panas. Bawang harus kita lumuri dengan tepung terigu. Tujuannya supaya bawang lebih awet bila disimpan lama. Ayo Ril, bantu Kak Yunda mengaduk bawang dan tepung ya. Tenang, kali ini tidak akan membuat mata perih kok. Permisi teman-teman, bawang goreng matang datang nih. Biarkan juga minyaknya turun menyerap ke kertas. Mama lagu tes ako deh ka? Ya om tuh kok dia akan mah deh ya. Iya. Nggak deh ya, langsung dipijak. Ngeras Rey. Wah, Safik dan Farel sudah cicip bawang duluan nih. Tunggu aku dong. Aku juga kan ingin mencoba renyahnya bawang goreng buatan kita ini. Sisakan ya buatku.
Untung saja kakakku selalu ingat membekali aku bawang goreng nih. Terima kasih ya kak. Nanti bisa aku jadikan tambahan di masakanku saat berpetualang. Bulan. Kau dari foto mo? Untuk makaledo, pakai mengowi. Ano yung gusto niyan? Hindi. Iyo. Oo, iya dun eh. Yo. Kamay lang. Dating mata ka dari foto mo riya, pagkuro ro. Oo, iya ka. Iyo, malah hindi makaya dulu kita loh. Anong tama? Pas sekali nih, menggoreng bawang selesai, tugas dari bibi pun datang. Ayo bolangan, ikut aku menjemput kaki lembu untuk acara nanti. Ini dia tempat pemotongan hewan yang kami tuju teman. Tidak jauh kok dari pasar kampung kami. Aku coba tanya dulu pada ibu penjualnya ya. Ibu, munti mapan gabi kali. Iyo, nariaman pakasadi aku itu Kasagar pa dyan ang daginanya. Iyo, nasadar jam dah punya sambalnya. Segar dah. Ternyata ibu penjual sudah siapkan kaki lembu yang besar. Wah, ini sih bisa kebagian semua. Mumpung ada paman yang sedang memotong, aku minta tolong bantu potong kecil-kecil supaya mudah kami membawanya. Oh iya, kaki lembu ini nantinya akan kami jadikan sup kaledo bolangan. Kaledo adalah makanan khas dari tempat kami yang artinya kaki lembu Donggala. Dari namanya saja sudah jelaskan asal usulnya. Kampung kami nih, senggol dong. Nah, kalau sudah dipotong-potong, jadi mudah deh untuk dibawa. Ya sudah, kita lanjut yuk bolangers. Ano, Riri? Tante, ano bet murah mulu kan? Iya. Makasih Mbak Tante. Iya. Hati-hati di jalan. Iya. Lah, murah mo kami apa? Aku yang mau bumbu di foto mo. Oh, iya. Kaledo. Dalam perjalanan pulang, kebetulan melewati muara sungai nih teman. Lihat, ternyata ada kawan-kawanku yang sedang bermain. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Kita coba tanya yuk. Wala, nagkuhin kami dili. Ano sa kunya apa? Sekolah mali lang. Bantu juga kami lang. Ayo, jangan bro kami. Ikut di pasar lang. Kalau urusan mencari udang, serahkan pada bolang. Hehehe. Aku paling senang menangkap hewan sungai seperti ini. Selain bisa mendapat ikan atau udang, berkegiatan di sungai juga bisa menyegarkan badan. Maklum, karena kampung kami berada di tepi laut, udaranya jauh dari sejuk. Hehehe. Hore! Tangkapan pertamaku nih. Menangkap udang muara seperti ini tidak terlalu sulit, teman. Biasanya udang senang bersembunyi di balik batu. Pada saat air laut pasang, udang akan terhempas ke arah sungai. Dan saat surut, udang masih banyak yang bersembunyi di antara bebatuan. Lanjut tangkap lagi yuk. Kalau mencarinya beramai-ramai seperti ini, tidak terasa udang yang didapat cepat banyak. Sepertinya sudah cukup nih. Ayo kita siap-siap memasak, teman. Lang, Evan ada mo lang. Jamur tamay pa, jamur kita tamay na. Ayo, pagmamiw, pagpapaitaw. Ren, marapa ko tinggal apa ren? Ano mo kemoy? Ayo. Bolangers, sementara udang dibersihkan, aku dan Farel akan mencari rebung sebagai pelengkap masakan kami. Ikut aku yuk. Tidak jauh dari tempat kami mencari udang, ada beberapa rumpun pohon bambu nih. Kalau ada pohon bambu yang tinggi, artinya di bagian bawahnya terdapat rebung yang kami butuhkan. Kita coba cari yuk. Lang. Nariya lang. Iyo. Iyo, harus dimatu. Pagkaran ngambil pan lang. Iyo. Untung aku pergi bersama Farel. Matanya sangat tajam kalau mencari sesuatu. Oh iya teman, rebung atau tunas bambu
sangat umum dijadikan masakan. Pasti di daerah kalian pun ada saja kan yang memasak rebung? Kalau di kampungku, rebung sering dimasak menjadi tumisan, sayur kuah, sampai menjadi rebusan pendamping sambal. Rasanya berbeda dari sayur lainnya. Hei Mubarel. Uy, narasela. Lama-lama rumah barang. Oh iya lama-lama ya. Iya. Kau raja aja tuh. Ibu bilang dulu babe. Siang ini memasak udang tumis sayur rebung sepertinya enak. Ayo kawan-kawan, langsung siapkan semua bahannya ya. Untuk rebungnya biar aku yang iris-iris. Farel, tolong bantu siapkan bumbunya. Bulang rapi wala male bulang. Rai. Balingan agar hali kak. Yuk. Udang yang kami dapat ukurannya cukup besar-besar nih. Jadi kita harus buang kepalanya karena tajam dan tidak enak dimakan. Selain itu, bagian kepala udang merupakan tempat kotoran hewan sungai ini. Untuk bumbu tumisnya sederhana saja. Cabai, bawang dan tomat hanya perlu diiris tipis tanpa perlu dihaluskan. Ane mau bumo di keriara rebuta. Apa nampu param ni kudu pelang. Ah iya bawa puluh robo. Iyo. Langsung kita mulai saja meraciknya bolangan. Bumbu langsung kita tumis dengan minyak panas. Setelah harum, baru masukkan air yang agak banyak. Dengan air yang cukup ini akan membantu tekstur rebung menjadi lebih empuk. Nah, saatnya udang masuk. Tambahkan juga perasan jeruk nipis ya, supaya ada rasa asam segarnya. Sekarang tinggal tunggu sebentar saja. Warna udangnya berubah menjadi kemerahan, pertanda masakan kami sudah matang. Semua jadi tidak sabar mau melahap kan? Hehehe. Tumis udang sayur rebung ini memang sudah tidak bisa lagi dijauhkan dari nasi. Iya dong, lauk dan sayur siap. Masa iya nasinya tidak? Lang, tambah ika bawang pia pangannya para lang. Ay iya pol, kunti pamarita. Hampir saja lupa. Aku kan dibekali kakak sebungkus bawang goreng. Boleh juga nih. Jadi makin harum masakan ala si Bolang. Ayo kawan-kawan, langsung kita santap dengan lahap. Narasa lang, apalagi campur ka bang goreng. Narasan ka, apalagi campur ka utarobong. Bolangan, masakan sederhana saja bisa menjadi istimewa kalau menyantapnya bersama kawan-kawan tercinta. Apalagi udangnya hasil tangkapan kami sendiri. Lanjut, sayurnya juga dimakan ya. Ibu selalu mengingatkan aku, memakan sayur sangat penting. Karena di masa pertumbuhan seperti kami, sangat butuh gizi yang lengkap. Kumain mo tambay lang. Ay, kung hindi mo sa cukup na ulah, pagkatay mamore pa daw. Uy, barahan, rasa aja. Kuwapo may lang. Wih, kawan-kawanku sampai ingin nambah lagi. Terbukti enak kan masakan ala si Bolang? Nanti kita makan bersama lagi ya. Sekarang aku mau lanjut pulang dulu mengantar Kaledo pesanan Bibi. Asiknya berjalan kaki di kampung seperti ini membuat kami bisa mampir ke sungai, berbelok ke hutan. Kadang-kadang bisa juga kita dapat kejutan buah hutan yang siap makan. Na boss tayo ko nila. Bang, Pas. Ya, bunge. Ika. Ayun di Makaledo. Nokay ondoy, sa pakai mo sembra ka man. Pura ka man yo. Oh, iya, nge. Ke. Bagaimana? Pan kita lumangi ya. Baru saja aku bercerita. Berjalan di hutan seperti ini, kami malah jumpa dengan paman. Kita bantu paman mencari ondo terlebih dulu yuk. Sepertinya paman sudah mencarinya dari tadi. Mungkin dengan bantuan kami bisa lebih cepat lagi dapat ondonya. Bolangan, ondo atau udi hutan
adalah sejenis umbi-umbian merambat. Ondo tumbuh liar di hutan dan jarang sekali dicari oleh masyarakat. Oh iya, nama lain ondo adalah gadung. Wah, ternyata benar kata Paman. Di sini banyak sekali ondo yang tumbuh liar. benar rasanya rokoknya hilang. Ren, emang kau diracu itu. Orangnya nih kemana panggil? Hanya nih, orangnya nih. Untung saja Ariel tidak memakan ondo langsung. Kata Paman, ondo adalah umbi yang mengandung racun. Harus melalui proses perendaman dan penjemuran terlebih dulu untuk dapat dikonsumsi. Kalau di Pulau Jawa, ondo atau gadung biasa diolah menjadi keripik. Kalau di kampungku ini, ondo lebih sering diolah menjadi tepung. Nah, dari tepung bisa diolah menjadi aneka kue-kuean. Nah, satu lagi nih camilan khas dari kampungku. Dange ondo. Dange biasanya dibuat dari bahan sagu. Tapi kali ini kakak akan memakai tepung ondo. Kita mulai membuat tepung ondonya dulu yuk. Pertama, ondo harus kita kupas bersih. Selanjutnya, ondo harus diiris tipis-tipis dan direndam air bersih. Tujuannya agar getah di dalam umbi ondo dapat keluar terbawa air. Merendamnya pun perlu waktu 2 hari. Untuk isian kue dange, kakak akan memakai gula merah. Tapi ada juga yang isiannya buah mangga dan kacang hijau. Farel, saya ulu Taipa itu. Oh iya kak, nyemku aja. Iya kak. Kue dange umumnya diberi isian gula merah. Tapi kali ini untuk acara syukuran kehamilan Bibi, kami buat yang spesial, memakai isian buah mangga dan kacang hijau. Pasti enak nih Bolangers. Dange kan kue kesukaan kami. Hehehe. Kebetulan Paman selalu sedia rendaman ondo. Ondo yang sudah direndam harus dijemur sampai kering seperti keripik. Sepertinya kalau cuaca panas seperti ini, ondo akan cepat kering. Ayo Ril, bantu aku menjemur. Jangan ada yang bertumpuk ya, supaya keringnya merata. Lang, kode pembayu ondo nangau manyau. Apa nak kuragando na hei? Oh iya gajah mau kupuan. Yo. Ondo yang sudah kering harus kita tumbuk sampai halus seperti tepung. Oh iya Bolangers, di kampungku menumbuk menggunakan lesung kayu seperti ini. Kata kakak, ondo menjadi lebih bersih kalau memakai lesung kayu daripada menggunakan batu. Nah, ini dia tepung ondo yang sudah siap diolah menjadi kue dange. Saatnya mengayak nih. Tepung ondo yang sudah halus harus kami ayak. Tujuannya supaya tidak ada butiran yang masih kasar, karena hanya tepung halus yang bisa dipakai untuk membuat kue. Lanjut meracik adonannya yuk teman. Tepung ondo dicampurkan dengan kelapa parut. Kakak akan mengaduknya sampai rata. Tepung ondo berfungsi sebagai pengikat parutan kelapa, supaya saat dipanggang nanti tidak terpencar seperti kelapa sangrai. Semua bahan sudah siap nih. Lang, pura aku mau anu mudang-mudangnya. Ayo. Iya kak, jam aku isi naik. Iya. Langsung kita taburkan beberapa genggam tepung ondo di wajan panas. Aduk-aduk sebentar supaya kelapa dan ondo menyatu karena panas. Kalau sudah menyatu seperti lembaran, lanjut masukkan isiannya deh. Pertama kita buat dengan isian gula merah. Taburkan gula, lalu lipat deh. Nah, seperti ini kue dange yang sudah matang Bolangers. Lanjut kita buat dengan isian kacang hijau dan buah mangga yuk. Jadi tidak sabar mau cubit dan makan kue dangenya nih. Sepertinya sudah cukup banyak kue dangenya. Kami siapkan untuk dibawa ke acara ya Bolangers.
kok nggak milih? Imam tuh kok di nema deh ya. Antara pakai musalama bibi. Kue dangengnya sudah siap dibawa nih. Tapi sebelumnya, boleh dong kami cicip terlebih dulu. Penasaran banget nih. Benar saya lah, benar suntoto. Iku sabik nomor tunjabi ke sabik. Aku kacang hijau. Iku Ril. Taipa. Iku. Iya kacang apa? Gula merah. Oh, simbalan Oh ini mau, anak rasa. Rasa kue dangeng ini lembut, sedikit kenyal, dan pastinya manis karena isiannya. Ya sudah, kami lanjut persiapan untuk acara syukuran nanti ya Bolangan. Nah, ini dia. Saatnya memasak sup kaledo. Bibi sudah siapkan semua bahannya. Tinggal aku dan kakak membantu mengolahnya. Kaledo yang tadi kami ambil di pasar harus segera kami masak. Tapi aku potong-potong dulu ya, biar nanti semua kebagian. Bolang, ane mau pumora pudunu kaledo tuh, mama lam raja kasih. Oh iya tante jam raja kemangi. Kaledo harus direbus dengan air mendidih dan api besar. Tujuannya supaya daging empuk dan kumannya mati. Ayo Ril, bantu jaga apinya ya. Sup kaledo untuk syukuran kali ini akan ditambah aneka sayuran teman. Ada wortel, kentang, dan juga buncis. Wah, jadi makin meriah ya. Sup kaledo aslinya saja sudah enak. Apalagi dengan tambahan sayuran ini ya. Sabik, pakai boya memarisa itu. Oh iya tante. Yuk, kami yuk, sunjuk modalnya itu. Yuk. Kalau sudah ada acara besar di kampung seperti ini, semua akan ikut sibuk teman. Kakak-kakak dan kawan-kawanku pun ikut membantu. Kita harus segera siapkan semua makanan sebelum tamu undangan datang untuk berdoa bersama. Benar tahu udah gini. Iya, kalau rati mengairan panas, siapa bolang? Kaledo sudah berubah warna menjadi pucat teman. Itu tandanya daging sudah hampir matang. Tapi kami masih harus merebusnya terus sampai daging hampir terlepas dari tulang. Sekarang saatnya sayuran dimasukkan ke dalam sup. Kak, nang ngomong Kak. Saya pernah ngomong suka di Pak. Saja iya saja, ini apa pandai-pandai ngomong. Pakalui anak dia pakalui. Nah, tak nalung aja buku nanyang. Kayak buku nalu entah isina. Kamu ada saja Ril. Ada dagingnya, kamu malah penasaran dengan tulangnya. Sabar ya Ril, nanti kalau sudah matang kita makan sama-sama. Sekarang kita tunggu sampai sup kaledonya matang dulu. Sepertinya sup kaledonya sudah matang nih. Ayo Kak, turunkan dari tungkunya. Bolangers, kami siap-siap untuk acara syukurannya ya. Saatnya yang ditunggu sudah tiba teman. Kami akan berdoa bersama untuk kesehatan dan kelancaran persalinan bibi nanti. Kami kita doa kata Ibu Ima supaya masalah yang mau anak rote namang bine. Warga di kampungku biasa mengadakan acara berdoa bersama untuk keselamatan. Seperti pernikahan, khitanan, sampai persiapan persalinan. Semoga bibi dan bayinya diberi kelancaran, keselamatan, dan kesehatan yang baik ya. Amin. Buatku dan kawan-kawan, ini dia yang kami nantikan. Makan bersama. Sudah tidak sabar aku ingin menikmati sedapnya sup kaledo. Sambil menunggu sup kaledo diwadahi, silahkan dinikmati kue dangengnya bapak-bapak. Kue dangeng enak karya si Bolang dan kawan-kawan nih. Bolangers, kalian juga penasaran kan dengan rasa sup kaledo? Tenang, aku ceritakan deh rasanya. Sekilas sup kaledo mirip seperti sup daging.
Bedanya, tulang kaki sapi ikut dimasukkan. Gurih dari sumsum tulang sapi akan menambah rasa pada kuah supnya. Taburan daun bawang dan bawang goreng akan menambah aroma pada sup ini. Senang rasanya melihat semua ikut terlibat dalam sukacita ini. Keluarga, kawan, dan tamu undangan juga bisa menikmati masakan buatan kami. Ril, berbadan ada jam Cina. Rasa kuah kalidonya gurih dan pedasnya pun terasa pas. Kalau dagingnya sudah pasti empuk karena sampai terlepas dari tulang. Paduan bumbu dan isian yang pas nih. Semakin komplit dengan tambahan daging. Tapi ini daging yang tanpa isian ya Bolangers. Bisa jadi pengganti nasi. Suatu hari kalian mampir ke Donggala, jangan lupa menikmati sup kaledo ya Bolangers. Meluncur lagi kawan. Di sini arusnya memang masih pelan, tapi nanti di depan cuma pemberani yang mampu melewatinya. Kami anak-anak desa Uwe Folo, Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah sudah terbiasa bermain seperti ini. Bermain di sungai Bodibula itu mengasihkan. Perjalanan yang kami lalui kurang lebih 1 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Sebentar kok kawan. Nah, akhirnya sampai juga kita di hilir. Lang, nanti kita main lagi ya Lang. Baru saya ingat. Dulu pupuk no peroka konggol. Selamat datang di kebun ubi milik kakek. Wah, hampir ketinggalan panen nih. Paling seru nih kalau panen tiba. Lihat tuh, ubinya besar-besar. Berbeda dengan ubi jalur biasa. Biasanya, ubi ini siap dipanen ketika sudah berusia 3,5 sampai 4 bulan. Ketika musim penghujan, panen tidak boleh terlambat karena ubi dapat membusuk. Jadi merugikan para petani. Nah, sudah dapat banyak nih ubinya. Langsung saja kita bawa sebagian yuk. Nah, teman, saatnya kita membuat kudapan khas Sulawesi Tengah. Namanya kue janda-janda. Bahan utamanya tentunya dari singkong. Tapi di tangan kakak-kakakku yang cantik ini, kue janda-janda akan dibuat dari ubi. Yuk, langsung saja. Kupas kulit semua ubinya. Jangan sampai ada yang tersisa ya. Jangan lupa parut kelapa memakai kukuran. Kelapa yang sudah halus nantinya akan kita ambil santannya. Dan sisa perasan kelapa bisa dijadikan taburan kue nantinya. Kue janda belum lengkap tanpa memakai pisang sebagai isiannya. Pisang yang dipakai boleh dari jenis apa saja. Tapi usahakan jangan pisang yang banyak bijinya ya. Kukus pisang sampai empuk. Tidak perlu waktu lama, sebentar saja. Kalau kulitnya sudah mulai lunak, tandanya sudah matang. Angkat, lalu tiriskan. Setelah agak dingin, pisang matang, bisa dikupas kulitnya. Aduk santan dengan pewarna dan ubi sampai adonan kalis. Setelah pisang dipotong jadi beberapa bagian, langsung isikan ke dalam adonan singkong. Lalu buat bulat-bulat agak sedikit lonjong. Buat yang banyak ya, biar semuanya kebagian. Kalau semua adonan sudah selesai dicetak, langsung kukus saja yuk. Mengukusnya perlu waktu yang lumayan lama, sekitar 30 menit agar kue matang sampai ke bagian paling dalam.
Kuenya sudah matang. Langsung angkat saja ya. Terakhir, kita manfaatkan sisa parutan kelapanya agar rasa kuenya lebih gurih. Agar parutannya rata, kita goyang-goyangkan kuenya. Bukan main enaknya rasa kue janda yang berwarna-warni ini. Ditambah ditemani pemandangan yang indah, makan kue jadi lebih nikmat. Karena bahan dasarnya ubi, kuenya jadi empuk. Berbeda dengan singkong yang punya tekstur agak keras. Ayo, habiskan semua kuenya.